Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah melalui pas eh, hari keempat. Besok itu adalah hari kelima. Em, ada beberapa yang mungkin bisa Bapak ingatkan adalah kepada kalian, walaupun kalian ini pasnya secara daring atau online, kalian harus pintar membagi waktu, atau kalian coba harus memilih prioritas mana yang lebih penting. Jadi kalau kalian sudah tahu mulai ujian itu dari pukul 11 sampai dengan jam 3, usahakan di rentan waktu itu kalian selalu standby untuk mengisi. Nah, banyak kejadian adalah begitu kalian sudah selesai mengisi, itu eh, ada yang ketiduran, ya. Jadi hmm, di masa pandemi ini banyak sekali eh, em, cobaan-cobaan yang membuat kita lebih strong lagi. Jangan sampai kita malah justru lebih menurun, atau kita malah jadi pemalas gitu. Harusnya kita lebih rajin dan lebih semangat. Oke, untuk hasil kemarin fisika dan sistem komputer, saya lihat rata-rata yang mengerjakan tugas itu nilainya lumayan bagus. Tapi ada beberapa anak, ya karena dia nggak mengerjakan tugas, ya dia mungkin di rumahnya nggak belajar atau seperti apa, saya juga nggak ngerti. Ya ada pasti di setiap kelas itu pasti ada di atas, di tengah-tengah maupun di bawah. Tapi walaupun seperti itu, kita semua saling mengingatkan bahwa pentingnya suatu pendidikan itu untuk jenjang selanjutnya, dan itu untuk masa depan kita. Oke, oke, kita masuk saja. Sekarang kita masuk ke mata pelajaran komputer jaringan dasar. Kemarin kita sudah mengenal komponen-komponen apa dalam komponen-komponen dalam merakit komputer. Nah, cuman seperti apa sih apa dalamnya si PC itu, Pak, gitu. Ada apa aja gitu di dalam PC itu. Nah, jadi saya akan coba memberitahukan satu persatu yang minimal yang penting-penting aja gitu. Oke, kita masuk. Oke, ini dia. Kita pertama memilih peralatan komponen PC. Nah, pertama yaitu kita memilih mainboard, ya. Mainboard itu dia berbentuk papan yang mempunyai beberapa slot. Jadi slotnya ada banyak tuh di dalamnya. Mulai dari slot prosesor, slot memori, sound card, display, adapter, dan sebagainya. Jadi di dalam motherboard itu banyak slot-slot yang harus nanti kita pasang atau kita beli gitu. Kalau pada saat kita mau merakit, kan terkadang kalau kita punya PC di rumah kita udah beli paketan. Tapi kalau kita sudah mengerti speknya, kita tahu mana yang cocok, mana yang cepat, mana yang bagus, dan memilih motherboard juga harus kita tanya gitu. Jangan sampai kita beli motherboard A, dimasukin komponennya ke B, nah itu nggak masuk. Jadi kita juga harus lihat dari jenis dari slot-slotnya. Oke, next. Oke, ini kalau kalian belum pernah buka PC atau komputer di rumah, personal komputer, itu motherboard ini mainboard. Jadi dia kotak, nempel di casing si CPU.
Nah, di sini banyak slot-slotnya nih. Nah, ini slot-slotnya apa aja nanti kita bahas satu-satu. Oke. Nah, Pak, motherboard itu apa sih? Nah, ini teori ya. Tempat meletakkan atau memasang berbagai komponen. Contohnya misalkan prosesor, ya. Terus yang kedua, media transfer dari komponen yang bekerja di dalam komputer. Jadi, dia bekerja tuh. Jadi, eh kita mengetik aja nih, mengetik kan kita mulai dari keyboard kan. Im, apa inputannya itu adalah keyboard. Terus diolah oleh si apa um, komponen-komponen yang ada di dalam motherboard, lalu dikeluarkan atau outputnya itu adalah di monitor gitu, atau di layar seperti itu. Oke, next. Nah, yang pertama adalah slot dan soket prosesor. Nah, prosesor ini kalau ibaratnya manusia itu ibaratnya otaknya gitu ya. Otaknya. Jadi di sini udah jelasin nih, nanti ada kotak, jadi nanti masangnya itu ada kuncinya gitu. Cuk, gitu. Nanti kalau setelah kita di masa pandemi ini hilang, pokoknya kita praktek. Kita bongkar PC yang ada di sekolah, tapi yang sudah tidak terpakai ya. Jangan PC yang masih ada di sekolah kita bongkar, nanti yang ada nggak bisa balikin lagi ya kan. Jadi nanti yang sudah tidak terpakai nanti kita coba bongkar, kita copotin satu-satu lalu kita pasang. Oke, next. Nah, ini dia. Ini adalah jenis soket dan prosesor. Jadi prosesor tuh ada banyak ya. Sekarang udah kalau main Pentium, udah Pentium berapa ya? Dulu waktu zaman Bapak itu, zaman Bapak sekolah itu masih ada Pentium 1 gitu kan. Sekarang itu udah macem-macem gitu. Prosesornya tipenya udah tinggi gitu. Iya. Oke, next. Nah, ini chipset. Chipset berfungsi menjembatani aliran data dan mengatur serta mengontrol beberapa komponen utama dan tambahan pada motherboard gitu ya. Next, ini sama chipset, cache memory. Oke, nah ini. Kalau ini mungkin kalian gak asing lah. Ini RAM ya kan, memori memori RAM jadi ya. Jadi eh, kalau zaman dulu Bapak sekolah itu kita masih pakai SDR. Sekarang itu rata-rata udah DDR3 sekarang. Nah, ini nih dikasih tahu nih. Apa? Mulai dari SDR, DDR1, DDR2 ke DDR3. Oke, RAM ya. Nah, CMOS BIOS. Nah, CMOS BIOS itu buat apa sih? Nah, di sini berfungsi membaca dan mendata komponen hardware yang terpasang pada mainboard. Dengan BIOS ini kita bias mengaktifkan atau menonaktifkan beberapa komponen yang ada di dalam ini di dalam ya, di dalam mainboard. Misalnya menonaktifkan VGA, onboard, sound card dan lain-lain untuk masuk ke BIOS. Nah, CMOS BIOS nih ya. Di kadang-kadang kamu kan pernah nih kalau kalau kamu ada laptop atau PC gitu kadang-kadang mati terus dia tanggalnya balik ke pabrikan ke seperti semula gitu. Misalkan tahun pembuatannya misalkan tahun 0000 tahun 2000 jadi 2000 gitu ya. Nah, itu biasanya kalau kejadian kayak gitu kalau Bapak pernah terjadi itu ini biasanya rusaknya di CMOS atau BIOS gitu. Baterai CMOS. Jadi baterai CMOS-nya harus kita ganti. Ini seperti apa sih gitu kan barangnya ya. Coba. Nah, ini dia nih. Ini baterai CMOS nih. Ini baterai CMOS nih namanya nih. CMOS nih, baterai CMOS. Ini nih kadang-kadang nih entah dia habis, tapi biasanya sih habis sih baterainya. Ya cuma diganti itu doang. Dan kalau Bapak berdasarkan pengalaman, begitu itu diganti baterainya langsung nggak kembali lagi. Soalnya
Begitu. Oke, jadi intinya adalah tadi hanya beberapa pengetahuan sedikit tentang merakit komputer, tapi tetap kita harus praktek ya. eh Nanti banyak yang bisa kita lakukan pada saat kita sudah tatap muka, kita sudah normal. Kalau bahasanya sekarang itu new normal gitu ya. Apalagi sekarang nih, di kota Tangerang semakin meningkat gitu kan corona ini. Makanya kita berdoa terus, sholat dan beribadah semoga corona hilang. Amin. Oke. Kita langsung masuk aja ke kisi-kisi. Dan nanti jangan lupa masih ada beberapa anak yang menanyakan, Pak, soalnya dikirim kemana? Jawabannya kirim kemana? Soal itu dikirim ke link Google Classroom atau GCR. Dan untuk jawabannya WA ke Bapak. Oke? Kita langsung aja kisi-kisinya. Nomor 1. Oke. Dalam sebuah rangkaian sistem komputer, hardware yang berfungsi sebagai output untuk pembuatan dokumen adalah manfaat dari K3LH itu apa? Unsur komponen non-fisik yang membentuk dan melengkapi sebuah sistem komputer adalah untuk membuat suatu PC atau komputer bisa berfungsi sebagai mestinya. Diperlukan satu hardware untuk memasok seluruh daya yang diperlukan oleh hardware dalam suatu PC. Hardware pemasok daya listrik itu disebut apa? Jika nomor IP tidak dikenal dalam jaringan, maka akan muncul pesan apa? Untuk mendeteksi apakah hubungan komputer dengan jaringan suatu jaringan sudah berjalan dengan baik, utilitas yang digunakan adalah untuk melihat indikasi pada konfigurasi IP yang terpasang pada komputer dengan sistem operasi Windows dengan perintah apa? Berikut sebutkan macam-macam atau jenis-jenis kabel untuk jaringan komputer. Sebutin ya. Unsur komponen fisik yang membentuk dan melengkapi sebuah sistem komputer adalah salah satu cara untuk merawat hard disk menggunakan software dalam OS Windows apa? Salah satu cara untuk merawat hard disk menggunakan software dalam OS Windows adalah apa? Saya ulang ya tadi ya. Analisis berikut yang bukan penyebab komputer menjadi sangat lambat. Jadi gini, pertanyaannya adalah penyebab dari komputer lambat itu apa saja? Itu pertanyaannya. Oke. Untuk merubah hak akses file pada Linux menggunakan perintah apa? Untuk mengakses komputer lain, SSH lebih aman dibandingkan telnet
karena data yang akan dikirim titik-titik. Oke. Eksternal komponen komputer yang berperan menyimpan tegangan listrik dan menyuplai arus listrik ke komputer ketika tegangan utamanya mati. Pakai apa? Alat yang digunakan untuk menghitung kehilangan energi yang didapat dari serat optik adalah server yang dapat membuat sistem berbasis Unix atau seperti Linux untuk melakukan sharing resource dengan sistem berbasis Windows adalah alat yang digunakan untuk mengetahui spektrum frekuensi yang telah digunakan oleh jaringan WLAN. Disebut apa? Perangkat yang harus ditambahkan agar aliran listrik menjadi stabil adalah jenis partisi sistem yang tidak dapat digunakan pada OS Linux adalah beberapa teknologi WAN, antara lain sebutkan teknologi WAN apa saja. Secara umum, jaringan komputer terdiri dari apa saja? Sebutkan contoh dari brandware. Dalam sebuah rangkaian sistem komputer, hardware yang berfungsi sebagai alat petunjuk untuk mengatur posisi kursor itu apa? Lalu next, dalam berikut di bawah ini yang termasuk ke dalam aplikasi untuk browsing internet apa saja? Sebutkan aplikasi untuk browsing internet itu ada apa aja, ya. Berikut yang termasuk dalam storage device apa aja yang termasuk dalam storage device? Sistem operasi yang hanya dapat dijalankan pada komputer jenis Apple itu apa? Microsoft Windows merupakan sistem operasi komputer yang berbasis apa? Perangkat lunak sebutkan yang termasuk ke dalam perangkat eksternal. Nah, apa aja yang masuk ke dalam perangkat-perangkat eksternal? Yang selanjutnya sebutkan perangkat-perangkat yang termasuk dalam perangkat internal. Oke, next. Tujuan dari sistem komputer adalah unsur komponen fisik yang membentuk dan melengkapi sebuah sistem komputer adalah dalam sistem komputer terdapat 3 unsur. Itu apa aja? Modem singkatan dari apa? Cara mematikan komputer pada sistem operasi Linux dengan menggunakan aplikasi terminal itu apa? Pengguna atau user pada OS mempunyai struktur yang dibedakan levelnya
hak pengaturannya menjadi admin atau user biasa.